Jesus. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali malam hari ini kita bisa kembali ada di tempat ini. Mari sama-sama kita mau satukan hati kami Tuhan Yesus. Kami menerima setiap kebaikan-Mu di hidup kami Bapa. Hingga hari ini kami boleh ada di tempat ini sebagaimana kami ada. Itu karena anugerah-Mu Tuhan. Hari ini kami mau persembahkan hidup kami sebagai tanda syukur kami atas kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang menyertai kami sampai dengan hari ini, sehingga kami mampu melewati apapun badai pencobaan dalam hidup kami Tuhan. Untuk itu kami mau pujikan pujian ini dengan iman percaya kami di hadapan-Mu. Terima kasih. Aku tahu Yesusku mampu menyelesaikan setiap masalahku. Tiada sedikit pun aku ragu, Dia sanggup menolongku. Amin. Aku tahu Yesusku mampu menjadi cintanya padaku. Yesus tak pernah terlambat, tak pernah gagal menolongku. Boleh datang
kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau angkat syukur kami atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau nyatakan, Tuhan, aku tahu Yesusku mampu menyelesaikan setiap masalahku. Tiada sedikit pun aku ragu, Dia sanggup menolongku. Nolong kami Tuhan. Amin, amin. Aku tahu siapa Tuhan. Ini iman kami Bapa, telah buktikan cintanya padaku. Yesus tak pernah terlambat, tak pernah gagal menolongku. Aku tahu Yesusku mampu menyelesaikan setiap masalahku. Tiada sedikit pun aku ragu, Dia sanggup menolongku. Aku tahu siapa Tuhanku yang telah buktikan cintanya padaku. Yesus tak pernah terlambat, tak pernah gagal menolongku. Yesus tak pernah, Yesus tak pernah terlambat, tak pernah gagal menolongku. Sekali lagi, Yesus tak pernah terlambat, tak pernah gagal menolongku. Haleluya, kami sembah Kau Yesus, kami sembah Kau di tempat ini Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Haleluya. Sambut kami dalam urapan kasih-Mu malam hari ini Tuhan, sehingga kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau sambut kami Bapa. Ini kami Yesus.
malam hari ini Tuhan, sehingga doa pujian penyembahan kami berkenan di hadapan hadirat-Mu Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji-Mu Bapa. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Sekali lagi sehingga kami bisa mengalami perjumpaan secara pribadi dengan-Mu malam hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya mau dengar suaranya Shalom. Shalom. Haleluya. Kita bersama-sama mau bersukacita malam hari ini. Kita mau datang pada Tuhan. Come on. Dengan kasih saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kita mau pujikan pujian ini dengan semangat. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa. Berdiri di hadapan Sang Anak Domba, satu suara menyatakan semuanya bagi Allah yang gunung dan berkata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kebanggaan, kebenaran, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan di tempat ini. Kami datang dengan sukacita malam hari ini Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa. Berdiri di hadapan Sang Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkuasa. Kami naikkan pada Anak Domba. Amin. Pujian dan kekuasaan, kekuasaan, musik memuji Tuhan. Hey. Hey. Ini kami yang datang dengan sukacita di hadapan-Mu Tuhan, karena kami tahu Kau bertata di tengah-tengah kami malam hari ini. Bagi Allah yang duduk bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan. persekutuan doa Elroy suaranya lebih tinggi, lebih dahsyat lagi. Come on! Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Malam ini kita mau menari seperti firman-Nya, menari seperti Daud dengan sekuat tenaga di hadapan Tuhan, amin. Kita mau menari reggae buat Tuhan, amin. Bapak Ibu sudah siap reggae buat Tuhan? Kita yang mau memuji Tuhan. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, Amen. worship His holy name. Like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Sekali lagi saya mau dengar suaranya. Bless the Lord, oh my soul. Amen. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. The sun's come up and today dawning. It's time to sing your song again. Whenever my place and whatever rise before me, Let me be singing when the evening. Sekali lagi, bless the Lord, oh my soul, amen. oh my soul, worship His holy name. Like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Oi putih, in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness, I'll keep on singing. 10,000 reasons for my heart to cry. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Amen, amen. Like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Saya mau dengar suaranya persekutuan doa yang angkat pujian ini dengan sukacita. Bless the Lord. Oh, 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 oh. Worship. Oh, 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 oh. Oh, my soul. Worship Your holy name. Kaum bapak jangan mau kalah, kaum bapak. Oh my soul, kaum bapak. Oh my soul, Hey. worship His holy name. Amin. Sing like never before. Oh my soul, Sebelah sini saya mau dengar I kaum worship ibu jangan mau Your kalah suaranya. holy name. Kaum ibu-ibu yang cantik. Bless the Lord. Amin. Oh my soul, Oh my soul. sing God's holy name. Oh 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 oh. Persekutuan doa Roy suaranya lebih tinggi, lebih dahsyat lagi. Come on. Oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Like never before. Oh
tetap dalam hadirat Tuhan, amin. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, sambil itu kita juga mau memberikan yang terbaik buat Tuhan di tempat ini. Haleluya Tuhan. Sekali lagi kami mau berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah sumber kekuatan kami. Kau Allah sandaran hidup kami Bapa, Allah yang kami percaya. Haleluya. Dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindungan. Sandaran hidup kami, Kau Allah sumber kuat kami. Dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatan, sumber kuat kami Bapa. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan keselamatanku. Sampai akhir ku nyatakan kami mau naikkan pujian ini sekali lagi Tuhan. Kaulah sandar, ini iman kami, perlindunganku sampai akhir. Ku nyatakan
hanya Kau yang ku angkat Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Yesus Tuhan, hanya Yesus, hanya Kau yang Sungguh suatu sukacita yang besar ketika Tuhan izinkan kami, perkenankan kami untuk dapat menikmati hadirat Tuhan di dalam pujian dan penyembahan kami hari ini. Meskipun itu hanya sebagian kecil dari fakta kerajaan surga yang akan kami nikmati nanti selama-lamanya. Tapi biarlah seperti pujian, kami tahu, kami mengenal siapa Tuhanku, siapa yang aku percayai, siapa yang aku layani, siapa yang telah mengasihi aku, dan bahkan siapa yang telah memberikan pengharapan, kepastian dalam kehidupan kami hari ini. Kami sadar bahwa di dalam dunia ini sifatnya sementara. Biarlah Tuhan di dalam waktu yang sementara ini kami boleh terus berjalan dengan Tuhan. Kami rindu membuat sejarah yang baik melalui hidup kami. Nama Tuhan dimuliakan, sehingga pada saatnya nanti ketika kami harus bertemu dengan Tuhan, kami boleh meninggalkan jejak yang baik bagi generasi berikutnya. Tuhan memberkati waktu ke depan saat kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kiranya sukacita yang daripada Allah sendiri memenuhi setiap kami, sehingga saat kami membaca, saat kami mendengar suara Tuhan, sungguh sukacita mengalir dan memenuhi setiap kami. Berkati hamba-Mu yang sudah Tuhan siapkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, dipersilakan duduk kembali. Salam. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk Pak Edi yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Persamaan saya dengan Pak Edi itu nama D-nya sama ya. Pak Edi Mardi gitu ya. Bisa kalau jejer bisa dipanggil Didi gitu ya. Hanya bedanya saudara-saudara, saya orang Jawa, Pak Edi orang Manado atau Kawanoa? Kawanoa. Nah aku wong desa, medok banget Bapak Ibu. Kalau Manado sudah banyak campuran dengan Belanda atau Portugis. Kalau bahasa Inggris pasti lancar. Kalau orang Jawa rodok kelepotan ketika harus dipaksa berbahasa Inggris. Tetapi yang jelas Bapak Ibu, karakter gaya hidup itu juga berbeda. Mungkin selama ini Bapak Ibu mendengar Pak Edi khotbah.
Kok tiba-tiba saya yang khotbah? Kira-kira menarik atau enggak menarik? Karena gaya saya, lifestyle saya bukan lifestyle-nya Pak Edi. Lifestyle-nya Pak Edi bukan lifestyle-nya saya. Jadi oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kesempatan malam hari ini, kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Yohanes, pasal yang ketiga. Kita akan membaca pada ayat 22 sampai 36. Ini kita baca satu perikop. Mohon izin sebelumnya sampai jam berapa saya Pak Edi? Terserah, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mimbar ini terserah saya, kalau sampai jam 10 Bapak Ibu tetap harus bersuka cita. Karena firman Tuhan itu menyenangkan dan menyegarkan Bapak Ibu. Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai 36. Ini satu perikop kita akan baca. Tapi fokus kita nanti pada ayat 29 dan 30. Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara-saudara, bagi setiap kita, orang-orang yang suka membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, terlebih-lebih yang melakukan firman itu dalam kehidupannya. Hari ini kita akan fokus pada ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-30. Sukacitaku itu penuh. Seringkali orang berkata, aku bersukacita, aku berbahagia. Kalau Anda berbahagia, kenapa? Aku berbahagia, karena apa? Hari ini tanggal 17 masih tengah bulan ya. Ini sabuknya kenceng atau kendor ini? Setengah kenceng, setengah kendor. Nanti tunggu tanggal muda, itu biasanya orang tanggal muda itu senyumnya luar biasa ya. Tapi kalau hamba Tuhan itu senyumnya setiap hari. Tidak perlu tanggal muda, tidak perlu tanggal tengah seperti hari ini, tak perlu tanggal tua, tidak ada itu. Yang ada apa? Sukacita setiap hari. Nah saudara-saudara,
istri saya senyum-senyum terus gitu ya. Lihat senyumnya itu seneng gitu ya. Nah saudara-saudara Tuhan, apalagi kalau sudah nanti masuk pada bulan ketemu dengan bulan ke-13. Nah bulan ke-13 itu bukan bulannya Yahudi, kalau bulan Yahudi itu ada Arseni, itu ada bulan ke-13, tetapi ketika kita gaji 13, banyak orang seneng biasanya dimuat ya, di mana-mana. Dan menjadi perbincangan banyak orang. Dan masih banyak hal yang melatari seseorang itu bisa bersuka cita dan bisa berbahagia. Coba kita tanya, kepada penulis Injil Yohanes, namanya Yohanes bin Yakobus, tetapi yang ditulis juga Yohanes Pembaptis ya. Namanya Yohanes, banyak sekali. Tapi yang jelas di sini Yohanes sang rasul, yaitu murid Tuhan Yesus, saudaranya Yakobus, anaknya Zebedeus, menulis kesaksian tentang seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan, apa yang membuat Yohanes itu bersuka cita? Sebab kalau kita perhatikan di dalam Matius pasal 3, ayat yang keempat, Yohanes itu pakaiannya enggak seperti saya gini. Dia pakaiannya itu apa? Jubah, bulu unta, dan ikat pinggang. Makanannya itu enggak keren. Bapak Ibu pernah makan belalang enggak? Kalau Bapak Ibu nanti pergi ke Gunung Kidul, dari Jogja ke Gunung Kidul, di pinggir jalan, kalau musim belalang, itu ada orang jual belalang. Kalau di kampung saya, di Banyuwangi, kalau musim belalang, kami rame-rame pergi ke hutan, menangkap belalang. Habis nangkap belalang, nanti tangannya enggak bersih seperti ini. Di sini diselentii, tahu Bapak Ibu, diselentii yang itu kan punya dua kaki belakang itu sangat kuat itu. Suka nyelentik. Jadi so ajur ini. Nah jadi saudara, dia makannya belalang, tapi jangan lupa minumnya apa? Bapak Ibu tiap hari minum madu enggak? Keren mana? Keren saya atau keren Yohanes Pembaptis? Tapi bajunya enggak modis. Bajunya enggak modis. Tapi makanannya belalang, tapi minumannya lebih keren. Sekarang lebih keren mana? Yohanes Pembaptis atau keren saya? Waktu itu enggak ada Buyung He, enggak ada Koloke. Tetapi saudara-saudara, hidupnya dia penuh dengan sukacita. Karena apa? Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Nah, satu poin saja yang akan saya bagikan pada kesempatan malam ini, mengapa Yohanes itu kok senang? Mengapa Yohanes itu kok bersukacita? Kenapa pemimpin pujian tadi kok, waduh seneng banget gitu ya, di atas gini. Saya itu pengen menari gitu. Katanya dokter, kalau Anda pengen nggak pikun, kalau pengen sehat terus sampai tua, sering-seringlah menari. Syukur-syukur kalau Bapak Ibu sering melakukan paida. Tepuk tangan itu termasuk paida. Sini itu juga paida. Ini juga memperpanjang umur, katanya dokter. Katanya dokter loh ya. Saya hanya mengutip. Tetapi yang jelas, orang yang bersukacita bertepuk tangan, umurnya panjang. Kalau Yohanes Pembaptis umurnya enggak panjang, karena dipotong kepalanya. Tapi Rasul Yohanes yang menulis ini, dia paling tua umurnya, dibandingkan dengan murid-murid yang lain. Murid-murid yang lain rata-rata mati di tahun 60. Sementara Yohanes sampai tahun 96, dia hidup. Dia orang paling terakhir ketika dia menulis Injilnya. Itu pun ketika dia didesak oleh para presbiter mendesak, karena pada waktu itu saudara-saudara, Yohanes sudah tua. Ketika Yohanes sudah tua, muncul yang namanya heresi. What is the meaning is heresy? Heresi in Indonesia is bidat. Aliran yang mengajarkan, karena ada seorang yang bernama Kerintus. Kerintus ini orang Kristen, tapi berlatar belakang Gnostik.
dengan latar belakang gnostik yang dia miliki, dia mulai membuat satu ajaran, sesungguhnya bahwa Yesus itu bukan manusia benar-benar yang punya darah dan daging. Nanti kalau kita baca tulisannya Yohanes 1, Yohanes 2, Yohanes 3, itu intinya apa? Menyatakan bahwa siapa yang nggak percaya bahwa Yesus itu manusia, dia termasuk kelompoknya Kerintus ini. Sehingga dari ajaran Kerintus ini nanti muncul yang namanya sebuah teori yang dikembangkan oleh Basilides, bahwa yang disalib itu bukan Yesus, tetapi yang membantu Yesus memikul salib itu Simon dari Kirene, menjadi satu ajaran ketika orang-orang Kristen pada waktu itu yang sedang percaya kepada Yesus, tetapi imannya sedang diintimidasi. Yesus itu bukan manusia sungguhan. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu ketemu dengan kanon Muratori yang sudah diobok-obok oleh Kerintus, yang sudah diobok-obok oleh Marcion, yang sudah diobok-obok oleh Basilides abad 2, abad 3, dan abad keempat, yang pokoknya silsilah Yesus dihapus semua. Karena Yesus ini bukan manusia sungguhan. Guru, karena guru adalah saksi mata. Sebelum guru meninggal dunia, ayo berikan kami tulisan-tulisan, catatan-catatan, pengalaman-pengalaman di mana guru dulu pernah melihat bersama, makan bersama, pelayanan bersama-sama, pernah memegang firman yang telah menjadi manusia itu. Tolong guru, supaya kita nanti tidak disesatkan. Nah, jadi saudara-saudara, Yohanes akhirnya membuat catatan, membuat tulisan. Siapakah Yesus dalam pengenalan Yohanes? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan langsung saja kepada poin di mana kitab Injil memperkenalkan Tuhan Yesus. Kenapa beda? Matius, kenapa beda? Lanjut. Enggak muncul ya? Lanjut. Ya, kita lihat Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mereka adalah saksi mata. Amin Bapak Ibu. Ketika mereka saksi mata, mereka murid langsung Yesus Kristus yang melihat Yesus, tetapi karena Matius, para pembacanya adalah orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi masih membawa tradisi nenek moyang mereka. Ini nanti yang membuat ramai itu di sini kekristenan. Kamu harus disunat, kalau nggak disunat kamu nggak selamat. Cikal bakalnya dari sini. Ketika sunat itu menjadi persoalan, ketika sunat itu dipersoalan, akhirnya nanti melahirkan sebuah konsili di Yerusalem pada tahun 50. Dan ada 4 keputusan. Nah, tulisan-tulisan Matius itu berdasarkan silsilah ya, seperti Matius 1 ayat 1 sampai 17. Bahkan Yusuf suaminya dicatat, Maria dicatat, pola pikir Mesias Yahudi juga dicatat. Karena apa? Tulisannya ditujukan. Jadi jangan pernah berpikir Bapak Ibu, oh Alkitabnya wong Kristen, Injil wong Kristen, diturunkan dari langit, itu nggak pernah ada Bapak Ibu. Amin. Nggak pernah ada. Yang turun langsung dari langit itu Yesus Kristus. Karena dia turun dari langit, sehingga dia juga naik kembali ke langit. Jadi nanti kalau Bapak Ibu saya ngomong langit, jangan bingung. Ada apa di langit? Karena orang-orang Yahudi juga menyebutnya Samayim. Samayim itu sama dengan langit, surga itu sama. Cuma bahasa Inggrisnya beda. Satunya apa? Oh, nek cloud awan ya. Kalau langit itu apa bahasa Inggrisnya? Sky. Awan juga sky. Tapi kalau surga itu heaven gitu ya. Tapi yang jelas Yesus datang dari surga, dia kembali lagi ke surga. Dicatat semua. Sehingga kenapa Matius ayatnya paling panjang, 1 sampai 24.
Karena kutipan-kutipannya banyak untuk meyakinkan orang Yahudi. Orang Yahudi sendiri sing membunuh Yesus itu. Basa Jawa ini sing mateni Yesus itu. Mateni Yesus tapi pakai tangannya orang lain. Ngeri enggak? Jadi lempar batu, sembunyi tangan. Padahal ini orang-orang yang tahu Beresit, kemudian tahu Keluaran, tahu kitab Tanak, paham betul. Tapi ketika ketemu Yesus yang adalah penggenapan dari Taurat itu, justru mereka menolak. Ini tugasnya murid-murid Yesus untuk meyakinkan mereka. Tapi mereka yang berasal dari latar belakang Yahudi, orang-orang yang punya Taurat. Jadi kalau saudara hari ini ke Israel, mereka tidak pernah menerima 27 kitab yang ditulis oleh murid-murid Yesus. Jadi kalau kita hari ini punya 66 kitab, berarti kita ini orang yang punya harapan. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang Yahudi sampai hari ini itu masih menunggu Mesias. Sementara orang-orang percaya sudah melangkah lebih jauh. Karena aku sedang menuju pengharapan. Langit baru dan bumi yang baru. Saya sedang tidak menunggu Mesias datang, tetapi saya sedang menunggu Yesus nanti datang kedua kali di atas awan loh ya. Alkitab menulis di atas awan. Menyongsong kita semua. Orang yang nggak pernah paham bagaimana bisa tubuh yang fisik ini bisa ke sana. Ya memang sampean nggak nyambung. Loh Yesus kok naik ke surga dengan tubuh fisiknya? Berarti ya apa? Mereka kebingungan ketika melihat fakta-fakta seperti ini. Ketika Yesus naik ke surga, dia makhluk bayangan atau makhluk sungguhan? Sebelum dia naik ke surga, dia bisa makan atau enggak bisa makan? Dia masih bersama Tuhan Yesus bakar ikan gitu, di tepi danau Tiberias. Ya syukur-syukur nanti Pak Edi sama saya bisa makan bersama, bakar ikan. Oh kemarin sudah ya di Alana ya. Makan masakan saudara-saudara kita, kawan Noah. Nah jadi saudara-saudara, dia punya tubuh. Itu ditulis semua, dijelaskan semua, tapi fakta-fakta itu masih dari bawah. Kemudian Markus, saudara-saudara. Markus pasal 1 ayat 9 sampai 11, di situ kelahiran Yesus nggak ditulis. Yesus langsung dibaptis atau dengan sebutan proklamasi Jordan Proclaim. Jadi ketika Markus menulis suratnya, Markus ini siapa? Muridnya Tuhan Yesus atau bukan? Yang jelas Matius itu muridnya Yesus. Sebelum dia jadi Matius namanya Lewi, si pemungut pajak. Yohanes jelas dia adalah murid yang dikasihi. Nah terus kemudian Pak, Markus, Lukas itu apa? Duduk muridnya Tuhan Yesus. Ini yang sering diobok-obok saudara-saudara kita. Bagaimana dia bukan saksi langsung kok bisa nulis Markus, kok bisa nulis kitab Lukas? Kalau kita membaca dalam kitab Lukas pasal 10, kita tahu di situ. Selain ada 12 murid, ada 70 murid. Nah 70 murid ini termasuk Markus, termasuk Lukas. Dan Lukas ini temannya namanya Kleopas. Kleopas dan seseorang yang sedang berjalan ke Emmaus ketika bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka nggak kenal Yesus. Karena mereka masih punya konsep Mesias seperti Yahudi punya konsep. Yesus di tengah, sini Kleopas, di sini Lukas, di sini Yesus ngobrol, jalan sampai malam nggak paham-paham. Ketika Yesus mengangkat roti, inilah memecah-mecahkan roti, barulah mereka terbuka matanya. Jadi termasuk Markus ini adalah muridnya Yesus dan dia adalah anak rohaninya Petrus. Jadi ketika Petrus bersaksi, karena Markus ini ikut Petrus terus. Markus ini saudara-saudara sebenarnya ini nama kaisar. Kaisar Markus Aurelius. Berarti kalau ada orang Yahudi memakai nama Markus,
berarti ini orang keren gitu. Kalau saya Mardi Waloyo pasti bukan orang keren gitu. Pasti asli Jawa. Tapi kalau orang Jawa namanya Michael gitu ya. Wah itu berarti keren. Nah orang Yahudi aslinya namanya Yohanes, Yohanes yang disebut Markus. Tapi dia punya nama lain namanya Markus, lebih dikenal. Dan dari segi pendidikan saudara-saudara, dia ini orang yang pinter. Sehingga dalam tulisannya saudara-saudara, kalau Petrus kan nggak terlalu pinter bahasa Latin. Dia kan orang Yahudi. Kalau bahasa Ibrani keren dia. Tapi pada waktu itu dia ada di Roma, pelayanan di Roma. Nah sekali-kali nanti Bapak Ibu pergi ke Vatikan, itu sejarahnya Petrus ada di situ. Dia diangkat menjadi paus pertama, wakilnya Allah. Nah jadi saudara-saudara, ketika dia berada di Roma, pelayanan di Roma, dia nggak bisa berbahasa Latin lancar. Tetapi Markus, orang Yahudi yang pernah belajar di Roma, dia memahami bahasa Latin. Sehingga Petrus nggak kesulitan. Dari kesaksian Petrus itu, saudara-saudara, ditulis, dicatat oleh Markus, sehingga karena ini tulisannya untuk orang Roma. Orang Roma ini kan penguasa, tentara, jadi tulisannya nggak banyak-banyak, jadi instruksinya jelas. Hanya 16 pasal. Tapi dia memaparkan siapakah Yesus itu dari bawah. Kemudian Lukas dalam Lukas 1 ayat yang ketiga, dia berkata, melakukan sebuah penyelidikan. Nah ini jadi saudara, peristiwanya kan sudah terjadi. Peristiwa itu terjadi tanggal 14 bulan Nisan, tahun 33, ketika Yesus disalibkan, tetapi bangkit dari antara orang mati. Lukas ini melakukan penyelidikan segala peristiwa dengan seksama. Dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Akhirnya Lukas menyusun. Karena Lukas ini pola pikirnya, audiennya itu bukan orang Yahudi, bukan orang Latin, tetapi audiennya adalah orang Yunani. Kalau Bapak Ibu tahu Aristoteles itu orang mana? Kalau Bapak Ibu tahu Plato orang mana? Aristoteles, Plato ya. Itu para filsuf sangat terkenal. Jadi kalau tulisannya tidak runtut, tidak jelas, maka orang Yunani sulit untuk percaya itu. Makanya ketika Lukas menggembalakan umat Tuhan yang ada di Yunani, akhirnya dia juga martir di Athena. Martirnya itu ya dipancung gitu. Jadi kalau kita lihat murid-murid Yesus nanti semuanya martir. Sehingga di situ perlu dijelaskan siapa Yesus. Dia lahir dan kemudian umur 12 hari dicatat. Kemudian umur 12 tahun dicatat. Itu kalau orang Yahudi punya tradisi namanya bar mitzvah. Sehingga usia 12 tahun ketika dia berada di bait suci, dia melakukan banyak pertanyaan, banyak jawaban, banyak diskusi. Jadi Yesus yang kecil 12 tahun itu 3 hari 3 malam full diskusi. Bapak Ibu suka diskusi ya? Amin. Suka membahas Alkitab. Jadi Yesus ini paling suka, dan orang-orang pemimpin-pemimpin, imam-imam kepala begitu senang ketika mendengar dia atas pertanyaan-pertanyaan dan juga jawaban-jawaban. Matius, Markus, Lukas menjelaskan, memaparkan siapakah Yesus, tapi semua berasal dari bawah. Tapi mari kita lihat Bapak Ibu di dalam Injil Yohanes. Nah ini penulis Injil paling akhir dan umurnya sangat tua. Sementara yang lain nggak sampai tua, mereka mati karena mengalami martir. Nah jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes memperkenalkan Tuhan Yesus kepada audiennya. Audiennya siapa? Audiennya adalah orang-orang yang sudah percaya, entah dia orang Yahudi, entah semuanya,
Karena Matius, Markus, Lukas tadi mengenalkan Yesus dari bawah, sementara Yohanes langsung berangkat dari NRK. Kalau mungkin Bapak Ibu bisa baca, bagus sekali. Yohanes pasal 1, ayat 1 sampai 3. Ini saya tulis karena saya belum menemukan itu ya. Di situ ditulis NRK and Holocaust. Ke Holocaust and Prostonteon. Ke Theos and Holocaust. Jadi pada mulanya adalah firman. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ketemu kata NRK, pada mulanya dari kata arke itu muncullah satu kata yang namanya arkeologi. Pernah mendengar arkeologi? Jadi pada mulanya yang dimaksud oleh Yohanes itu nanti sama persis yang dimaksud oleh Nabi Musa di dalam kitab Kejadian 1, ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Itu persis sekali, bisa ditampilkan. Bisa lanjut. Nah kalau Musa ini menulis dalam bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Jadi pada tahun 1450 sebelum Masehi, ketika Nabi Musa dipanggil oleh Tuhan, maka dia menulis suratnya, di situ NRK sama dengan tulisan namanya Beresit ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa baca di situ, itu dari kanan ke kiri. Itu bacaannya Beresit bara Elohim et ha samayim we et ha aret hayetatohu fafohu we hosek alfenetechom veruah Elohim merakafet alfene hamayim fayomer Elohim zehiur fahzehiur. Yang artinya itu yang ada di bawahnya itu, Bu. Pada mulanya. Jadi sama seperti Yohanes juga mengangkat pada mulanya. Kalau ketika Injil mencatat Yesus lahir, satu Injil mencatat Yesus dibaptis langsung, Jordan Proclaim. Tetapi Yohanes pada waktu itu ketika menulis, Matius sudah ada, Markus sudah ada, Lukas sudah ada. Apa yang belum ada, itulah yang dicatat oleh Yohanes. NRK and Holocaust. Ke Holocaust and Prostonteon, ke Theos and Holocaust. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi mau tidak mau orang Kristen tidak bisa menghindari ini, orang Yahudi nggak bisa menghindari ini, karena di sini nanti akan muncul, dirumuskan oleh bapak-bapak gereja yang namanya triados. Triados itu bahasa Yunani, bahasa Latinnya nanti masuk Trinitas atau Trinity, Tritunggal. Karena di dalam Alkitab yang kita punya ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah dibuka oleh Musa, Beresit bara Elohim. Elohim itu Allah. Dan kemudian pada ayat kedua kita ketemu yang namanya Veruah Elohim, Roh Allah, Ruach HaKodes. Dan kemudian di situ ada Vayomer Elohim, Omer. Omer itu ke Arab nanti jadi Amar. Amar ke Indonesia jadinya anak tetangga saya namanya Amir. Jadi ada Amar, ada Amir, itu berasal dari Omer. Vayomer Elohim, Yehiur Vasehiur. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu? Yaitu dengan berfirman. Jadi di situ sudah ada Elohim, ada Ruach Elohim, ada Omer Elohim. Atau dalam perkembangannya nanti orang Yahudi menyebutnya Dafar. Jadi Omer, Dafar itu tidak lain adalah firman-Nya Allah. Nah, jadi mau tidak mau saudara-saudara, untuk bisa menemukan penyembahan yang benar,
kelakuan yang benar, kita harus punya yang namanya ortodoksi yang benar. Ortodoksinya benar, maka di dalam ortolatrianya juga benar. Dalam ortolatrianya benar, dalam ortopraksianya pasti juga benar. Bagaimana ajaranku bisa benar? Aku harus belajar, dan ketika itu benar, aku bisa melakukannya itu. Orang Yahudi nggak paham itu. Ketika Tuhan Yesus bercerita tentang orang Samaria yang baik hati itu, siapa dari ketiga orang ini yang berkenan di hadapan Tuhan? Mereka sepakat menjawab, oh itu orang yang ketiga itu. Tapi pada mulanya mereka sedang mempersoalkan, siapakah saudaraku? Siapakah saudaraku itu? Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mau tidak mau kita sebagai orang percaya, meskipun berat, tapi tak jamin, meskipun nggak paham ini nggak apa-apa Bapak Ibu tetap masuk surga, amin. Ini ketika saya berbicara seperti ini, ya karena saya gregetan gitu loh Bapak Ibu. Kenapa gregetan? Kan tiap hari ada YouTube, tiap hari ada medsos, tiap hari ada Google. Dan ketika saya buka TikTok, selalu Yesus yang dibahas. Ketika saya masuk Yesus, ada yang benar, tapi banyak yang salah. Saya ikuti yang salah terus, supaya saya bisa membandingkan. Jadi kalau saya tahu ini asli, maka saya juga harus punya pembandingnya. Betul Bapak Ibu ya? Jadi saya bisa tahu istri saya, nanti bisa membandingkan wanita-wanita yang lain. Karena saya tahu istri saya. Oh, Bu Riri bukan istri saya yang di situ. Saya bisa membandingkan, jadi supaya nggak kabur. Jadi saudara nggak heran, ketika di medsos itu saya menjumpai, seharusnya yang dibahas itu bukan Alkitab. Tapi tidak tahu mereka kok sekarang asik membicarakan Alkitab. Dari satu sisi saya bersyukur, meskipun dibicarakan yang salah. Ya, biasanya itu kan pendeta, hamba Tuhan yang berkhotbah tentang Alkitab. Betul enggak? Tapi karena dunia kita semakin hari enggak semakin besar, semakin kecil, kita bisa tahu suara Yesus berkumandang di rumah-rumah doa mereka. Dikumandangkan, dibacakan. Wah, luar biasa. Ini kalau seperti Rasul Paulus bersukacita. Kenapa Paulus bersukacita? Entah Yesus diberitakan yang salah, entah Yesus diberitakan yang benar, aku tetap bersukacita karena semua orang mendengar Yesus. Karena mereka menceritakan Yesus, karena orang-orang itu enggak suka kepada Paulus. Sehingga mengajarkan Yesus, tapi Yesus yang tidak dimaksud seperti Rasul Paulus. Orang-orang enggak suka kekristenan, mereka mengajarkan tentang Yesus, tapi Yesus dalam konsep mereka. Jadi mereka ini sudah punya persepsi terlebih dahulu sebelum membicarakan tentang Yesus. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, saya seringkali mengajarkan kepada mereka itu hanya berdiri di luar. Cuma inceng-inceng saja, tahu Bapak Ibu. Dia kalau berenang tidak berenang, tapi hanya berdiri di bibir. Tapi ngakunya pinter berenang gitu ya. Pernah Bapak Ibu ya? Hei, tanganmu harus gini, kepalamu harus di atas supaya, tapi dia tidak berenang. Ini banyak orang juga yang mengajarkan Yesus, tapi nggak pernah masuk di dalam Alkitab. Banyak pendeta juga mengajarkan Tritunggal, tapi nggak pernah masuk ke dalam Alkitab. Konsep-konsep Tritunggal dari Barat dibawa semua, tapi jauh dari Beresit Barat tadi. Jauh dari NRK, karena Tuhan Yesus kan nggak berbahasa Inggris. Tuhan Yesus waktu itu berbahasa apa Bapak Ibu? Nanti kita bisa lihat. Yesus nggak pernah berbahasa Inggris. Nah kita lihat sekarang, bagaimana orang-orang pada saat itu, mereka mengenal Tuhan Yesus. Itu ada dalam kitab Matius pasal 16,
ayat 13 sampai ayat ke-20, kata orang. Ini kata orang. Jadi bukan kata anak Tuhan, tapi kata orang. Siapakah anak manusia itu? Murid-murid menjawab apa? Mereka ada yang menjawab Yohanes Pembaptis. Jadi Yesus itu dianggap seperti Yohanes Pembaptis. Kemudian Yesus itu dianggap seperti Elia. Kemudian Yesus itu dianggap Yeremia. Kemudian Yesus itu dianggap salah seorang nabi. Jadi menurut kata orang, dalam pandangan umum, siapakah Yesus itu? Kalau saudara tidak bertanya kepada Alkitab, pasti banyak jawabannya. Dan jawabannya macam-macam, dan tidak pernah sampai kepada the right conclusion. Tidak pernah sampai kepada kesimpulan yang benar. Karena kelompok A mengajarkan Yesus ini, kelompok B mengajarkan Yesus begitu, kelompok C mengajarkan Yesus begina, seperti itu saudara-saudara. Ini menurut kata orang. Tapi Yesus mau menurutmu, dalam hatimu. Pujian pertama tadi bagus Bapak Ibu. Aku tahu Tuhanku siapa. Aku tahu Yesus itu siapa. Karena aku tahu siapa Yesusku ada, maka ortolatrianya benar. Ortopraksianya juga benar. Nah jadi saudara yang dikasihi Tuhan, menurutmu. Akhirnya Petrus tampil, engkau adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Bagi kita dia adalah pengharapan. Bagi kita dialah pemberi hidup dalam kehidupan kita. Kita yang binasa telah diselamatkan. Sehingga menurut kata orang. Nah, menurut kata orang di sini juga ada Bapak Ibu. Di dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-20. Di situ dikatakan banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu. Sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam apa? Bahasa Ibrani. Ini menurut Bapak Ibu bahasa Ibrani yang nomor berapa? Yang pertama. Yang bahasa Latin? Yang bahasa Latin itu ketiga. Yang bahasa Yunani? Yang kedua. Bisa bantu baca Bapak Ibu? Ini tulisannya Pontius Pilatus. Pada saat Tuhan Yesus disalib itu ya. Karena semua orang tahu, semua orang mengenal siapa dia. Jadi ada 3 inskripsi, catatan yang ditulis oleh Pontius Pilatus ketika Tuhan Yesus disalib. Karena apa? Pada waktu itu orang-orang Yahudi berbahasa Ibrani. Bahasa internasional waktu itu bahasa Yunani. Atau yang disebut dengan namanya lingua franca. Sekarang ini bahasa Inggris Bapak Ibu. Kenapa sih bahasa Inggris kok diajarkan terus gitu? Sampai-sampai waktunya sama bahasa Indonesia kalah, lebih banyak bahasa Inggris. Betul enggak? PAUD, TK, SD, bahasa Inggris semua. Di sini juga bahasa Inggris. Oikumene ini. Bahasa Inggris semua. Karena apa? Itu lebih gampang dimengerti. Tetapi kalau orang itu berbahasa Latin berarti bahasanya Pontius Pilatus. Bahasa apa namanya? Bahasa resmi dalam pemerintahan. Jadi pakai itu. Sebenarnya ada satu bahasa lagi yang sering dipakai Tuhan Yesus, itu namanya bahasa Aramaik. Nanti Bapak Ibu ketemu Golgota, ketemu Efata, Talitakum, Eli Eli lama sabaktani. Itu bahasanya Tuhan Yesus, yaitu bahasa Aramaik. Nah jadi kalau Bapak Ibu itu bisa membaca yang pertama, yang atas, itu bahasa Ibrani, ditulis dengan sebutan Yeshua. Ya. Jadi di situ ada Yod, ada Samayim,
ada Alep juga di situ, Yesua, Hanasolim, Hamelek, Melek. Nanti ketemu Abimelek. Melek itu raja ya. Yudarium. Jadi Yesus orang Nazaret, Hanosrim. Nosrim itu Nazaret. Raja orang Yahudi. Jadi Yesus ini rajanya orang Yahudi. Ini bacanya dari kanan ke kiri Bapak Ibu. Yang atas ini. Bukan kayak Arab ini, sebelum ada Arab sudah ada ini. Jauh sebelum Arab itu tadi bahasanya Nabi Musa kan dari kanan ke kiri ya, Beresit bara Elohim et hasamayim tadi. Kemudian bahasa Yunani ditulis karena orang juga berbahasa Yunani. Di situ ditulis dengan kata Iesos ho Nasoraios ho Basileos ton Iudaion. Ton Iudaion. Sama artinya. Yesus orang Nazaret itu raja orang Yahudi. Nah, yang di bawah ini yang sering kita jumpai di salib-salib, nggak ada salib sini. Kalau di salib itu di atasnya hanya ditulis INRI gitu loh Bapak. Nah, itu ternyata itu bahasa Latin yang sampai ke kita itu bahasa Latin. Bacanya apa? Yesus Nazarenus rek Iudaeorum. Jadi masih agak dekat dengan Latin, jadi agak mudah dibaca. Tapi artinya Yesus orang Nazaret itu raja orang Yahudi. Jadi ketika mereka membaca ini, saudara-saudara, mereka paham, mereka tahu siapakah Tuhan Yesus itu. Kalau ketika kitab Injil memaparkan Yesus dari bawah, tapi ketika kita membaca Injil Yohanes, dimulai dari NRK. NRK nyambung kepada Beresit. Itu menunjuk kepada sebelum segala sesuatu ada. Makanya nanti ketika Tuhan menyatakan diri kepada Nabi Musa, bagaimana tentang namanya? Tentang namanya, mosok namanya Tuhan Budi, mosok namanya Tuhan Bejo, masa namanya Tuhan Michael gitu. Tapi Tuhan menjawab apa kepada Musa? Fayomar Elohim el Moseh. Iyeh aser iyeh. Aku ada yang aku ada. Wehu hayah, wehu howeh, wehu jizi, batib ara. Yang dulu ada, yang sekarang ada, dan yang akan datang ada. Makanya itu Yohanes menyimpulkan, akulah Alfa dan Omega. Jadi Alkitab itu nyambung, connect dari awal sampai akhir. Makanya saya bersuka cita karena saya menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Yesus. Sama seperti Yohanes Pembaptis tadi, dia bersuka cita karena apa? Aku mengenal Yesus. Entah pekerjaanku apa, entah makananku apa, entah bajuku apa, tapi ketika aku mengenal Yesus, itulah sukacitaku. Hanya dengan mengenal itulah kita bisa mengalami sukacita yang penuh. Jadi kita nggak kenal tanggal muda ya Bapak Ibu. Tanggal tengah, kalau tanggal 25 ke atas sabuknya mulai kenceng. Berarti tahan apa? Tahan perut. Waktunya sudah mendekati habis, jadi Bapak Ibu saya tetap menghormati. Yang terakhir Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah melihat ini. Muncul enggak di situ? Ya. Nah Bapak Ibu pernah kenal ini Bapak Ibu? Ini dulu kan sebelum diubah oleh Menteri Agama, kan selalu pakai ini. Betul ya Bapak Ibu? Ini kan juga sedang ramai di medsos. Apakah Yesus itu sama dengan Isa? Apakah Isa itu sama dengan Yesus?
murid-murid saya bertanya dan protes. Saya ini guru SMP Bapak Ibu ya. Guru membantu pelayanan di sekolah Kristen di Kutisari. Dan karena ada medsos, loh Pak, ternyata dia ikut yang menurut Elia Miron itu. Ini menurut Elia Miron beda Pak ini, Yesus dan Isa Al-Masih itu beda. Dan ketika dia bilang beda, oh berarti Yesus di sini, Isa di sini gitu ya. Berarti ada berapa? Ada 2 orang. Apakah itu yang kamu maksud? Nggak bisa jawab. Terus kemudian saudara-saudara, kalau saya pergi ke Jawa Tengah, dulu Pak Sentot sempat jadi pembicara di sebuah munas, dia dari Gereja Isa Al-Masih. Pernah mendengar Gereja Isa Al-Masih? Apakah Yesus dan Isa Al-Masih sama atau beda? Terus apa yang dimaksud kok ada Isa, kok ada Yesus? Tadi kalau di dalam bahasa Ibrani, orang menyebut Yesus itu dengan Yeshua. Ketika orang-orang Yunani memanggil Yesus, mereka menyebutnya dengan Yesus. Ketika orang-orang dari Roma, orang-orang Latin, Yesus tadi. Tapi satu bahasa lagi yang memanggil Yesus dengan bahasa Aramaik, dia menyebutnya dengan kata Yehesua. Dan ketika Nikodemus ketemu Tuhan Yesus pada waktu malam, karena dia percaya, maka dia menyebutnya Yeshua HaMashiach. Kalau pakai bahasa Ibrani. Dan kalau pakai bahasa Yunani pasti Yesus Kristus. Kalau bahasa Latin pasti Yesus Kristus. Kalau bahasa Aramaik dia manggilnya Yeshua, Mesiha. Terus kapan Isa ini muncul? Kok ketok adoh? Tapi kita protes enggak? Ketika saudara kita dari Cina, dia menyebut Chu Jesu Ai Wo, Chu Jesu Ai Ni, Chu Jesu Ai Da. Loh, Yesus kok jadi Yesus sih? Apakah Yesus yang dimaksud oleh saudara-saudara kita dari Cina itu sama enggak dengan Yesus dalam Alkitab? Sekarang Isa yang dipakai oleh saudara-saudara kita itu sama enggak dengan Yesus yang ada dalam Alkitab? Orangnya ada berapa? Yuk, puji Tuhan. Jadi kalau nanti, ya sejarahnya agak panjang. Kenapa Yeshua, Isowa, Isa, itu nanti yang disebut namanya dalam ilmu bahasa, itu namanya filologi. Nah di dalam filologi itu ada yang namanya koresponden fonetik. Ya ada koresponden fonetik. Nah jadi saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, saksi Yehova kan juga ngajarin Yesus. Betul ya? Tapi apakah Yesusnya sama dengan Yesus di Alkitab? Karena bagi saya 3 kali saya didatangi. Yang terakhir, yang keempat saya ditelepon. Habis itu enggak berani datang lagi. Kenapa? Tak tunggu-tunggu gitu. Sudah tak siapkan kopi di rumah supaya bisa diskusi lama-lama. Ya Pak, nanti tak panggilkan pimpinan saya. Enggak usah diceluk, pimpinanmu enggak ngerti. Kamu harus bertobat hari ini. Ya Pak, pokoknya nanti Pak, tunggu ya, saya akan datang lagi. Waduh, ucul menehi. Kayak belut dicekel enggak iso. Merucut. Menurut saksi Yehova, mereka mengajari Yesus. Pak, Yesus itu bukan Allah. Loh, kalau bukan Allah apa? Ya dia Allah, tapi dia bukan Allah maha besar. Kalau dia bukan Allah, terus Allah ada berapa? Allah ada 1. Loh, ini ada Allah maha besar, ada Allah huruf kecil. Jadi nanti kalau Bapak Ibu baca kitabnya saksi Yehova, Yohanes 1 ayat 1,
Itu God-nya itu bukan God besar yang belakang, tapi God kecil. Jadi ada Allah besar, ada Allah kecil. Yesus itu Allah kecil. Dia diciptakan mula-mula yang sulung. Jadi nggak bisa memahami sulung dari kitab Kolose itu. Mormon kan juga mengajari Yesus. Benar ya Bapak? Gerejanya ada di AJBS. Gereja orang-orang suci akhir zaman. Weh, keren namanya. Gereja orang-orang suci akhir zaman. Di situ diajarkan Yesus itu anak Allah. Amin. Tapi kalau Allah punya anak, berarti Allah punya istri. Istrinya berapa? Ya banyak. Anak yang pertama itu Yesus, anak yang kedua itu Lucifer. Gitu. Jadi Lucifer itu saudaranya Yesus. Ya. Istrinya banyak di berbagai planet gitu ya. Nanti ceklik ya. Nanti ceklik di Google, yang suka googling. Istrinya pendeta Mormon itu tidak satu, tidak dua. Tak ceklik sampai 30, sampai 40 gitu. Tapi ngajarin Yesus. Yang terakhir saya agak sungkan mau ngomong di sini, saudara. Yesus itu manusia biasa, tetapi ketika Logos menghinggapi Yesus, apa saja yang dilakukan itu berhasil. Wah ini teologi Aceh Telup ini. Tahu teologi Aceh teh celup. Jadi kalau Yesus itu manusia dihinggapi Logos, berarti dia bukan Logos. Karena Logos menghinggapi dia. Dia bisa melakukan apa saja karena dihinggapi Logos. Dan pada waktu disalib Logosnya pergi. Wah ini mirip dengan Marcion, mirip dengan Kerintus, mirip dengan Basilides. Jadi makanya saya agak kenyeh kalau dalam urusan pengajaran seperti ini. Jadi Bapak Ibu, kita harus mengenal Yesus dengan benar. Seperti Yohanes Pembaptis. Sukacitaku sekarang penuh. Sehingga ada puji-pujian mengatakan, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastikan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Oh luar biasa, Bapak Ibu bisa semua. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur oleh kebenaran yang telah mengajar kami hari ini. Bagaimana kami bisa mengalami sukacita yang penuh seperti yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Aku mengenal dia, apa yang berasal dari atas, dia di atas segala-galanya. Siapa yang datang dari surga, dia juga di atas segala-galanya. Oleh karena itu ya Tuhan, apa yang boleh kami dengar, apa yang boleh kami baca, apa yang telah kami renungkan bersama-sama, biarlah Roh-Mu yang kudus memeteraikan kebenaran ini dalam setiap hati kami, supaya dalam kehidupan kami tidak pernah kekurangan sukacita, karena sukacita kami datangnya dari Allah. Damai sejahtera ku kutinggalkan bagi kamu, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Biarlah Yesus senantiasa menjadi kesukaan bagi setiap kami, dimanapun, kapanpun, waktunya kapanpun, Yesus tetap menjadi sumber sukacita dalam kehidupan kami. Demikian ketika kami boleh bersama-sama beribadah di persekutuan Ekumene El Roi, Tuhan terus memberkati, firman-Mu menjadi kesukaan bagi setiap kami, sehingga sungguh kekuatan, kesegaran, sukacita, damai sejahtera akan melimpah atas kita sekalian. Terpujilah Engkau ya Bapa, syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya kembalikan pada. Haleluya, terima kasih. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami terima malam hari ini. Kiranya Tuhan tambah-tambahkan berkat pengertian kepada kita semua. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan di tempat ini. Sama-sama kita mau angkat pujian, segala puji. Persembahan yang hidup, segala puji, segala hormat, tetap hatiku menyembahmu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup, segala puji, segala hormat, tetap hatiku menyembahmu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Semua sudah diberkati. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Oke, kita bangkit berdiri, kita akan tutup. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengar doa dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doa. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Bahkan kalau kami masih boleh hidup sehat, kuat, bernafas gratis cuma-cuma sampai saat ini, itu hanya anugerah Tuhan saja semata-mata. Kami juga bersyukur kalau kami masih boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, jasmani dan rohani. Terlebih-lebih berkat pertolongan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah sampai saat ini. Itu hanya anugerah Tuhan saja semata-mata. Yang kami bisa buat, yang kami bisa lakukan hanya bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, terima kasih atas lawatan Tuhan sepanjang ibadah kami malam hari ini, dari awal pertengahan sampai selesainya. Kami sungguh-sungguh merasakan jamahan Tuhan, kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Berkati Pak Mardi yang sudah, hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat kami pada malam hari ini. Bersama Ibu ada bersatang bersama-sama. Berkati mereka, kekuatan, kesehatan, tambah memberikan mereka. Kebutuhan mereka dicukupi oleh Tuhan. Pelayanan mereka disertai dengan tanda-tanda ajaib. Pakai mereka lebih luar biasa. Menjadi berkat bagi banyak kota, negara, bangsa, suku bangsa dimanapun Tuhan utus mereka dalam melayani Tuhan. Pelayanan mereka di gereja GKIN pakai lebih luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga semua yang sudah menopang pelayanan kami, PDL Roy, tim musik bersama WL, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Kami sertakan juga semua jadwal-jadwal pelayanan PDL Roy dan juga program-program PDL yang sudah ada maupun ke depannya. Terima kasih. Besok ada ibadah pelayanan PDL Roy di Perak, dan lusa ada pelayanan PDL Roy di
Jember, Tuhan memberkati. Juga ibadah PDL Roy di Manado hari Selasa juga Tuhan semuanya memberkati. Terima kasih, minggu depan kami ada tamu Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dari Manado, dari NTT maupun juga yang dari Solo. Tuhan yang memberkati ibadat minggu depan Praise and Worship Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami Tuhan. Tuhan yang selamatkan negara bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Pemerintahan yang ada Bapak Joko Widodo diberkati oleh Tuhan. Hari Minggu ada pergantian pemerintahan yang baru. Tuhan memberkati supaya berjalan lancar. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum jemaat itu kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sudah memberikan berkat makanan dan minuman. Sebelum kami menikmati, sucikan kuduskan firman-Mu, beri kami kuasa untuk menikmatinya. Dalamnya kekuatan yang baru, kesehatan dari Tuhan. Semoga kami pakai untuk melayani itu lebih lagi. Mereka yang sudah membawa berkat ini, baik itu juga Rudi bersama Feli, semuanya kembali ke lipat-lipat ganda. Setelah itu kematianmu akan kembali ke rumah masing-masing. Berkati serta lindungi, pimpin sertai dibanding selamat, tidak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tetap berdoa bagi semua umat Tuhan jemaatan Elroy di mana berada. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami masalah rumah tangga, apapun masalah dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam keuangan, Tuhan yang sudah campur tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tetap berdoa juga jemaat yang bekerja, yang bisnis, Tuhan memberkati, dijauhkan daripada kebangkrutan, kegagalan, kemacetan, buat semua lancar, berhasil, sukses, mereka menjadi kepala bukan ekor, naik bukan turun. Berkat dari utara, selatan, barat tercurah usaha bisnis semua jemaat Elroy di mana pun berada. Anak-anak jemaat yang sekolah dan kuliah juga Tuhan buat berhasil. Tambahkan akal, budi, kepintaran, kemampuan, kepandaian, hikmat, semangat belajar, dijauhkan pergaulan buruk, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, sehingga masa depan yang cerah Tuhan sudah sediakan bagi mereka boleh raih dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua kerinduan kami khususnya untuk tempat ibadah dan juga sekolah Alkitab kami serahkan dalam tangan Tuhan. Semua sudah menopang PDL Roy, kembalikan lipat-lipat ganda. Dan kami akan mengangkat tangan kami untuk terima berkat Tuhan. Jemaat pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan, pasti selamat dari Kristus Tuhan yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan, kedatangan yang kedua kali untuk menjemput kita masuk dalam kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa melimpah-limpah, dan sukacita, damai sejahtera, penghiburan, persekutuan, kuasa urapan Roh Kudus, Roh Kudus yang dahsyat luar biasa melimpah-limpah menyertai kita, mengurapi kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus dan kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin.